Meski LGBT merupakan perilaku terlarang di tanah air, namun praktik dan perbuatan yang mengarah pada perilaku tersebut hampir selalu terlihat dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam sejumlah konten di sosmed. Namun sebagian negara dengan nilai agama dan budaya timur yang kental, tidak ada tempat bagi pelaku LGBT untuk memproklamirkan eksistensi mereka secara leluasa. Mungkin karena merasa terkekang mengekspresikan jati diri mereka, sejumlah orang Indonesia yang memiliki orientasi gay akhirnya memilih keluar dari Indonesia dan menetap di luar negeri. Beberapa di antara mereka bahkan telah menikah sesama jenis dengan pasangannya. Erwin Chandra berkenalan dengan Michael Hills, pria Jerman yang kini jadi suaminya di Bali tahun 2013. Tak butuh waktu lama, hanya 3 hari berkenalan, Erwin pun langsung dilamar. Setelah mengurus legalitas pernikahan sejenis di Jerman, Erwin dan pasangan kemudian memutuskan hidup di Jerman. Awalnya Erwin sempat ragu karena harus hidup dengan iklim dan budaya yang baru. Namun karena keluarga pasangannya termasuk masyarakat sekitar penuh pengertian dan menerimanya, Erwin pun bisa beradaptasi dengan baik. Di Jerman, Erwin tidak mau berpangku tangan mengandalkan penghasilan suami. Pada tahun 2017, ia memutuskan melamar pekerjaan di sebuah perusahaan penerbangan terkemuka, dan ia bisa diterima dengan mudah. Sementara itu dari pihak keluarga Erwin, awalnya sempat ada pertentangan, tapi Erwin Chandra mengaku secara perlahan hubungan dengan keluarganya di Indonesia berangsur membaik. Lebih dikenal dengan nama Mak WN alias Mak Windy, ia merupakan salah satu pasangan gay yang tinggal di Perancis. Mak WN sering membagikan kebersamaannya di YouTube yang bernama Windy in Paris. Channel YouTube-nya yang sudah diikuti lebih dari 80.000 subscriber berisi konten daily vlog berupa aktivitas dirinya bersama pasangannya. Setelah menikah dengan warga Perancis, kini Mak Windy berstatus civil partnership. Mak WN pernah menceritakan bahwa dirinya mulai merasa suka sesama jenis sejak duduk di kelas 2 SD. Wisnu merasa lebih nyaman dengan laki-laki yang lebih dewasa dan memiliki aura bapak-bapak. Ibunya adalah orang pertama yang mengetahui bahwa dirinya adalah seorang gay. Untuk menutupi penyimpangan seksual yang dimiliki, Mak Wendy bersekolah di STM atau SMK. Setelah itu ia kuliah jurusan perhotelan di Yogyakarta. Tapi tak sampai lulus, ia langsung bekerja di salah satu hotel bintang 4 di Yogyakarta. Pada awal 2010, takdir membawanya bekerja di salah satu hotel yang ada di Paris. Saat bekerja di sana, ia pun mulai berkencan dengan pasangannya lewat situs kencan. Setelah itu mereka pun akhirnya memutuskan menikah. Belakangan ia juga lebih sering tampil layaknya wanita dan mengklaim dirinya sebagai transgender. Bex dan Yos adalah pasangan YouTube gay yang pernah viral dan disorot di media sosial lantaran bergabung dengan platform OnlyFans sebagai kreator. Mereka yang biasanya aktif mengunggah video di YouTube-nya ini pun menjadi ramai diperbincangkan. Akun mereka, Bex and Yos, mulai aktif mengunggah konten sejak 1 Februari 2020. Di sana, Yos mengungkapkan bahwa ia meninggalkan Indonesia karena keluarga menolak identitasnya sebagai seorang gay. Saat itu, Yos juga menjelaskan bahwa keluarganya ternyata sudah tahu lebih dulu sebelum ia membuat pengakuan. Karena merasa tak aman, ia pun memilih terbang ke Amerika karena ingin hidup bebas. Di sini pula Yos akhirnya bertemu untuk kali pertama dengan Max pada malam tahun baru 2017 di New York City. Setelah berkencan kurang lebih 7 bulan, ia pun menikah pada Juli 2018. Kemudian pada Januari 2020, keduanya pindah ke tempat asal Max di Montreal, Kanada. Melalui konten YouTube yang sering mereka update, Max and Yos selalu tampil bersama. Kanal YouTube mereka juga telah diikuti lebih dari 1,3 juta subscriber. J.K. Rowling adalah seorang pendiri dan chief designer dari sebuah perusahaan busana khusus pria ternama. Pasangan sesama jenis asal Indonesia, Jack and Seth ini lantas memutuskan pindah ke Amerika Serikat dan menikah di sana. Sebelum memutuskan hidup bersama, pasangan ini sudah saling mengenal sejak 16 tahun silam, yang diawali dengan hubungan sebagai rekan bisnis.
Setelah menjalin asmara di tahun 2014, Jack dan Seth memutuskan mengadopsi bayi laki-laki. 2 tahun kemudian, pasangan sesama pria ini memutuskan untuk menikah di New York. Tak cukup dengan mengadopsi anak laki-laki, keduanya kembali mengangkat seorang bayi perempuan untuk dijadikan anak. Kini 2 anak adopsi Jack and Seth yang diberikan nama Jasper and Amber itu sudah tumbuh besar. Seperti pasangan normal lainnya, mereka pun kerap menghabiskan waktu liburan bersama dengan liburan ke sejumlah negara. Pasangan ayah dan bapak ini misalnya mengunggah potret liburan ke Paris bersama kedua anak mereka. Terakhir ada pasangan Ragil Mahardika dan Frederick Floren yang terkenal karena viral di platform TikTok. Ragil Mahardika mengaku kenal dengan Frederick Floren ketika keduanya sama-sama berada di Jerman. Mulanya, Ragil yang pernah beberapa kali pacaran dengan laki-laki ini berselancar di aplikasi kencan hingga bertemu dengan Frederick. Setelah dekat dan merasa cocok, Ragil dan Fred akhirnya menikah pada tahun 2018. Setelah tinggal bersama sejak memutuskan berpacaran. Tidak peduli dengan pendapat orang lain, Ragil tetap mengikat janji setia bersama Fred di Jerman dan kini memilih tinggal di sana. Ragil juga dikabarkan sempat mendapatkan penolakan dari keluarga dan lingkungan karena orientasi seksualnya. Meski kerap mendapatkan cibiran, Ragil tak ambil pusing. Tidak jarang dia pun kerap membagikan kebahagiaannya bersama sang suami melalui video-videonya di TikTok yang selalu viral di tanah air. Selain telah menjadi warga negara Jerman, Ragil pun berencana untuk mengadopsi anak. Beberapa waktu lalu pemerintah lewat Menko Polhukam menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru tidak memberikan ancaman pidana terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT. Mahfud yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menjelaskan, KUHP hanya mengatur ancaman pidana bagi pelaku pelecehan, tak terbatas hanya pada yang dilakukan oleh kelompok LGBT. Mungkin karena tak puas dengan aturan KUHP yang baru, sejumlah daerah telah dan tengah menggagas perda anti-LGBT, semisal Bogor, Depok, Bekasi, Garut, Makassar, dan menyusul daerah lainnya. Gimana nih menurut kalian tentang aturan perda anti-LGBT? Ada yang pro, ada juga yang kontra karena dianggap melanggar HAM. Menurut kalian sendiri, gimana nih?